Tukang rujak asal Bolivia pernah berkata, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang bisa sukses di usia muda, ada yang keburu meninggal. Saya Gusman Sige. Saya Ocon. Balik lagi di Ngonten. Ngobrolin yang lagi nge-trend. Tukang rujak Ya, di Bolivia. Nah, bisa. Karena Bolivia kan salah satu daerah tropis kan. Oh, Pasti butuh rujak. Biar hangat. Biar hangat. Di apa namanya teh buah-buahan tropis tuh cocok untuk dirujak. Rujak cingur bukan itu? Bukan dong, beda rujak cingur mah pakai lidah sapi itu. Tapi rujak juga kan? Ya rujak, cuma beda ini mah rujaknya yang rujak buah. berarti, yang Iya. pakai apa? Bumbu yang dipuruluk. Bengkoang. Kan iya bumbunya nih yang Apa sambalnya yang ditabur gitu kan, yang pedas-pedasnya. Enggak, ini mah yang dicocol. Oh, yang dicocol. Jadi enaknya kalau buah yang dicocol mah harus lagi gumading. Betul, tapi bahasa Indonesianya apa itu gumading? Apa ya? Gumading apa? Setengah matang. Oh, setengah matang. setengah Ya. matang. Kan ada kareut, ada gumading. Kalau kareut kan berarti matang banget nih, lagi manis-manisnya. Kalau Tapi gumading kalau gitu. karet itu untuk buah. Ya, itu kan buah. Maksudnya mangga. Oh, iya. Buah teh Ya, buah tuh mangga. Iya. Karena memang kalau di bahasa Sunda, mangga itu buah. Buah. Tuh, makanya ada dongeng Kang Ibing. Yang mana? Yang ini, yang apa namanya? Jadi orang Jakarta pacaran sama orang Bandung. Dia datang buat ngapel, bawa mangga. Terus apa namanya? Di ini kan apa namanya? Ngetok kan sama punten. Mangga. Hah? Ternyata dia tahu saya bawa mangga gitu. Besoknya bawa lagi, masih bawa buah tuh. Diketrok mangga. Apa namanya, calon mertua saya memang bisa visioner. Tahu saya bawa mangga. Besoknya dia bawa durian, diketrok mangga. Durian sekarang mah, bukan mangga, salah. Gimana kabarnya Kemal Ocon? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi dulu. Ya kan biar tahu bahwa saya memang sedikit agak bindeng. Oh. Karena kemarin habis futsal. Hubungannya apa dengan Dan bidang? tidak bisa tidur setelahnya. Oh iya. Makanya hari ini khusus buat Sobat PR, fakta-fakta Oconnya soal permasalahan yang terbesar dalam hidup saya. Wes, kalau gitu kita langsung saja ke Fakcon. Fakta-fakta Ocon. Karena kalau saya tidak punya permasalahan dengan tidur, saya sudah sukses. Apa aja fakta-fakta yang Fakta yang pertama itu soal ketindihan atau di bahasa Sundanya eueup-eueup. Oh, rep-repan. Eueup-eueup. Jadi Ya. eueup-eueup itu keadaan ketidakmampuan bergerak ketika sedang tidur atau baru bangun. Biasanya di Indonesia mah atau di Sundanya Ya. suka dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Oh iya betul, katanya didudukin sama jin. Didudukin sama genderuwo lah. Iya, itu nggak masuk akal karena kan di rumah saya banyak kursi ya. Kenapa duduknya di dada saya gitu? benar. Tapi mungkin Ya. dada anak bentuknya kayak kursi. Kursi lipat sih lebih, karena pewot. Tapi padahal secara medis tuh ya ini gangguan tidur bernama sleep paralysis. Paralysis. Ya. Itulah kelumpuhan tidur. Penyebabnya antara lain itu banyak penyebabnya. Apa? Bisa jadi karena insomnia, bisa jadi karena tidurnya yang polanya berantakan atau terganggu. Stres juga bisa, cemas, panik itu bisa menyebabkan rep-repan ya. Seberapa sering Kemal Ocon rep-repan? Saya tidak pernah sebelumnya, tapi semenjak tidur di base camp stand up Indo Bandung, saya hampir tiap tidur di kamar yang satu ya. Kalau tidur di tempat lain saya nggak kena eueup-eueup, tapi di posisi itu saya sering kena eueup-eueup. Oh, iya. Jadi memang saya itu kaitan dengan mistisnya kental. Waduh.
Katanya tadi nggak ada hubungannya sama mistis, gimana sih? Emang kan ada, kan Oh, kita ada. mau orang Indonesia. Iya benar. Selalu dikait-kaitkan dengan Dengan mistis. mistis. Dulu pertama kali erup-erupan juga panik. Tapi ya, saya tuh kena erup-erup tuh di base camp tuh si kalau dihubungkan dengan mistis, si jinnya jadi lebih pintar. Kenapa? Jadi pas erup-erup yang Sambil nulis TTS gitu. enggak Kan pintar. sambil bawa ini stetoskop. Berpendidikan. Yang pertama tuh ketika saya kena erup-erup, terus nggak bisa gerak kan, Ya. panon mata terbuka. Nah ini tahu ini mah erup-erup, udah sadar. Oh. Nah yang keduanya, wah ini mah erup-erup, udah berusaha, wah ini mah erup-erup, bangun. Tapi itu tuh ternyata masih dalam mimpi. Oh. Jadi semakin canggih gitu sih mengenal kondisi sayanya gitu. Oh. Kalau dihubungkan dengan si mistis Mistis tadi. tadi ya, tapi itu tadi ada Kalau penjelasan secara medis mah mungkin saya sedang mengalami panic attack. Anjay, panic attack. Ya dulu cukup sering kalau saya mah. Kenapa? Rep-repan. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena kecapean, karena kan dulu mah aktif banget atuh. Oh, Iya. kardionya. Iya, dulu kan sekolah, pulang sekolah, main bola, Main bola. terus ngaji. Ngaji. Beres ngaji, badminton, zumba lah. Semuanya. Zumba. Sebelum tidur pilates, enak tuh saya mah. Orang tua juga gogodeg lihat. Itu kenapa? Gimana Anda? Mungkin karena kecapean. Terus? Iya, terus jadinya sering rep-repan. Kalau pertama kali rep-repan langsung panik, langsung gedor-gedor kamar orang tua gitu. Akhirnya tidur sama orang tua. Karena takut, kirain ada apa gitu. Kan dengar-dengar mah kan gitu, didudukin jin, katanya didudukin jin gitu. Sekarang udah terbiasa berarti. Biasa sekarang kalau rep-repan ya udahlah dinikmatin aja. Diamini. Diamini. Karena kan rasanya kayak yang lagi ngelayang tapi nggak bisa teriak suaranya. Udahlah, biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Tapi kan ada yang sampai bangun tuh, yang lihat kita tubuhnya, oh itu saya gitu. Oh, itu mah halu aja. Oh, halunya. Halu. Ya itu mah hubungannya dengan mistis atau dengan mimpi lahnya. Betul, kayak pasti itu mah ada penjelasan ilmiahnya. Nah, saya mah lebih percaya penjelasan ilmiah Daripada percaya yang mistis. Ya, betul. Sok, selanjutnya. Selanjutnya yang kedua masih soal tidur. Fakta yang kedua soal sleepwalking. Oh, sleepwalking. Ini tidur yang sambil Gerak jalan. sambil moonwalk. Kesurupan Michael Jackson. Kesurupan Michael Jackson bukan gitu. Kunti teh halus beri joget. Saya pikir Kunti, taunya Michael. Jadi salah satu kondisi gangguan tidur di mana seseorang bangun dan berjalan saat sedang tidur yang sering dikaitkan dengan bisikan dari setan. Ya, kalau di Indonesia kan gitu ya. Jadi kalau jalan misalnya apalagi di kampung ya, gitu kan. itu mah digerakin sama setan. Itu mah dibisikin supaya kesini abi barek nitip gado-gado Ya, gitu. Tapi memang itu bahaya sih. Iya, yang bahaya sleepwalking memang. itu. Karena tetangga saya ada yang sleepwalking, tahu-tahu ketemunya di Malangbong. Jauh. Wow, iya. Bangun-bangun teh sakit kakinya senang. Jauh untuk kata berakata. Makanya itu bahaya itu memang. Bahaya. Namun dari sisi medis juga ini bisa dijelaskan. Apa tuh? Bahwa ini tuh terjadi bisa jadi karena faktor genetik. Oh, jadi satu keluarga gitu Satu ya? keluarga semua Bareng-bareng. jadinya gerak jalan. Baris, ibu, bapak, anak. Fun run jadinya. Fun walk dong. Ya faktor genetik, cemas, stres, kurang tidur, efek samping bisa jadi efek samping mengonsumsi obat. Oh, makanya nih hati-hati yang suka cemas. Ditenangkan jiwanya daripada tidurnya jalan-jalan. Ya, jadi sebelum tidur ya relaksasi dulu. Takutnya jadi kebalik, tidur jalan-jalan pas jalan-jalan tidur. Tapi benar. Iya. Jadi saya pernah mengalami waktu diklat Cinta Alam. Jadi kan saya sebelum berangkat diklat tuh memang begadang. Jadi pas diklatnya saya ngantuk pisan kan, Ya. ngantuk banget gitu. Nah sambil bawa keril lurus we jalan Ya. berapa kilo jalan tapi sambil tidur. Oh, itu sleepwalking. Kebangun gara-gara ditajong.
Jatuh. Anjing kunaon cenah lamu. Itu namanya sleepwalking adventure. Ah. Karena sambil Tapi walk mungkin carrier. bisa jadi genetik ini. Oh. Kebiasaan apa? Kalau di Sunda mah apa ya ngalindur kan? Ngalindur tuh. Jadi memang bukan cuma berjalan. Ya, tapi bukan cuma ngomong juga ya. ngomong, ada yang gerak. Ya. Temen tiba-tiba saya lagi tidur nginep di rumah temen. Dia bangun, saya lagi main komputer, dia bangun, beberes. Ya. Selimut dilipet, kasur dilipet. Wah, rajin beberes. Iya. Tidur lagi. Luar biasa tuh. Harusnya seperti itu tuh. Sleepwalking teh sesuatu yang kegiatan bermanfaat. Harusnya gitu, Harusnya beres-beres, gitu. Jadi gegero. pas tidur, sleepwalking, ngerakit radio. Wah, bagus nih. Tidur lagi gitu. Berbakat jadi NASA itu. Bagus kayak gitu. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bukan dengan tidur, Tapi dengan kesurupan. wah, Jadi keadaan di mana seseorang tidak sadarkan diri dan menyerupai seseorang yang berbeda dalam sekejap. Biasanya dikaitkan dengan kerasukan makhluk gaib. betul. Dalam medis, kesurupan itu sendiri biasanya berkaitan dengan gangguan disosiatif. Wah, Dissociative disorder adalah kondisi psikologis yang terjadi karena perubahan fungsi dalam diri individu yang melibatkan identitas, memori, dan kesadaran. luar biasa. Jadi itu secara medis. Iya. Tapi tetap ya kesurupan ini masih jadi perdebatan yang sengit. Iya betul. Dan meskipun tadi sudah dijelaskan secara medis, tapi tetap saya tidak paham. Iya betul. Paham tuh tadi mana? Karena saya agak paham tuh ketika nonton channelnya ada di YouTube. The Exorcist. Enggak, bukan. Apa? Martin Suryajaya ini secara filsafat. Oh anjay, Martin Suryajaya. Oke. Jadi kesurupan itu katanya ada hubungannya dengan tempo, irama, musik ataupun alam gitu. Tempo irama musik. Jadi misalnya di lagu-lagu yang Tarawangsa, terus apa Bang Bung Hidong, Ya, Lingsir Wengi. Lingsir Wengi itu karena nadanya atau iramanya repetitif, ngulang-ngulang. Nah biasanya itu yang menyebabkan kesurupan. itu jadi seolah-olah mistis. Oh. Gitu. Tapi kenapa tidak ada yang kesurupan gara-gara dengerin lagu reggae? Karena nggak repetitif mungkin. Kan bisa dibikin repetitif kan jadinya bagus pas kesurupannya jengjet. Jengjet. Tapi itu kan hampir di tiap kebudayaan loh musik yang repetitif itu di Iya, Padang betul. ada, di Padang ada. Aceh ada, Ya, di Bali ada. Ya meskipun yang tiba-tiba jadi maung, tiba-tiba jadi kerasukan noni Belande, gitu-gitu saya kurang percaya saya, karena itu kan setan-setan yang dirasuki orang-orang yang dirasuki oleh setan yang dulunya pernah hidup di 200-300 tahun yang lalu, tapi kenapa bahasa Indonesia lancar? Bahasa Indonesianya lancar. Saya pernah lihat ada juga channel YouTube yang kesurupan hantu Belanda katanya. Tapi pas ngomong bahasa Indonesia yang di kayak si company. Oh, koi orang si pitung di mana? Itu pasti dibuat-buat. Itu mah si kesurupan company kayak. Iya benar. Waktu itu mah ketahuan itu bohong karena pas kan kesurupan terus kayak mau itu gitu ditanya sarang sayur, sarang heo. Wah, waduh. Sarang heo. Ini mah sarang. Ini pasti bohong ini mah. Karena kalau konsepnya kayak gitu bisa jadi di 300 tahun ke depan bakal ada orang yang kesurupan orang-orang di zaman sekarang. Bisa jadi ada yang kesurupan ini misalnya apa? Mbah yang selfie gitu. Iya pasti gitu. Yang joget TikTok. Mbah yang pargo. Tapi saya pernah pengalaman menyembuhkan yang kesurupan. Kayak tapi nggak tahu ya. Jadi waktu ospek di kampus tuh di Panaruban. Saya paling senior waktu itu. Kang bisa bantu kesurupan. Ada temen yang kesurupan. Jadi pas datang ke tenda tuh lagi dikerumunin. Saya kan lagi apa nih? Keluar semua. Pada keluar tuh semuanya. Untung KB duaan. Sisain 2 orang buat pegangin, masa semuanya keluar. Terus saya cuma kasih air di mukanya gitu, dicuci muka, dikasih cuci muka, dikasih minum. Terus pegang kakinya,
Udah sembuh. Oh. Mungkin itu adalah setan haus dan pegel. Sebetulnya cuma haus dan pegel, cuman gimana cara ngomongnya. Jadi kan kalau memang kesurupan bisa diobati dengan agama, misalnya dengan baca-bacaan, ya. Saya kurang percaya juga gitu. Karena bagaimana dengan kesurupan di luar negeri kan, di Cina. Bener di kan? Cina pakai Obatinya pakai apa? Pakai ayat Al-Qur'an, saya mati hoa. Gimana? Kata setannya teh. Salah server. Itu tadi fakta-fakta Ocha. Ya, tadi faktanya kurang menarik ya. Tentang rep-repan, terus Tentang apa tadi sleepwalking dan juga kesurupan. Ya, semoga bermanfaat lah buat yang dengerin. Kalau buat saya mah nggak terlalu bermanfaat kayaknya, karena saya rep-repan udah jarang, sleepwalking nggak pernah, kesurupan juga belum pernah, alhamdulillah sih. Tapi ya semuanya ada pembahasannya secara medis. Ya betul, itu inti yang ingin disampaikan adalah itu. Ya. Meskipun di Indonesia budaya kliniknya lumayan kuat, tapi tetap kita harus mempercayai sesuatu yang saintifik. Yang saintifik yang bisa dipelajari. Betul. Nah, selain kita harus mempelajari apa yang saintifik, kita juga harus update dengan berita-berita terbaru yang ada di media sosial, karena konten itu kalau misalnya tidak ada itu kita mau ngapain? Yang lagi rame seminggu terakhir ini. Ya, ada apa aja Mal? Sandiaga Uno. Apa Sandiaga Uno? Sandiaga Uno bilang katanya Indonesia butuh Taylor Swift. Kenapa? Nggak tahu, ini saya juga mau baca. Kalem atuh. Jadi memang Taylor Swift ini kan lagi bikin Eras Tour. Ya, yang keliling. Tour, ya. Nama turnya Eras. Di balik Sare. Rek Sare konser. Sare wae kudu tour. Jadi Februari sampai Maret 2024 di Jepang, Australia, dan Singapura tanpa sekalipun mampir ke Indonesia. Gitu. Padahal kan tour ini teh menghadirkan Swiftonomic katanya. Swiftonomic? Ekonomi yang tumbuh gara-gara Taylor Swift gitu. Kondisi kenaikan pendapatan sampai 3 kali lipat di kawasan sekitar konser. Ya, konser menghadirkan keuntungan pada perhotelan kan. Ya, betul. Terus pajak dari aktivitas penonton dan juga kuliner dan pajak konser juga ada gitu. Jadi si UMKM-nya juga jadi ikut hidup. Nah, Sandiaga Uno juga berkomentar lah, kami butuh apa yang dilakukan pemerintah Singapura dan Australia lakukan dengan mampu membawa Taylor Swift. Kami butuh Swiftonomic untuk pariwisata Indonesia gitu. Tapi sebelum ke Swiftonomic, Anda harus juga belajar dari konsernya Coldplay. Nah, kunaon emang? Ya kan yang kemarin banyak kericuhan di Senayan teh. Oh, gas air mata. Bukan gas air mata. Oh, bukan. Apa tuh? Yang banyak yang nggak bisa masuk gara-gara tiketnya. Betul, ada yang ngejebol. Ricuh lah. Ricuh. Ada yang nonton sambil dipanggul di atas sambil bawa arak. Oh enggak ya? Itu slang biasa namanya. Kan memang ricuh kemarin. Ya. Jadi dibenerin dulu lah sistemnya. Betul, biar orang-orang tuh datang ke konser dengan aman dan nyaman. Karena kemarin tuh Coldplay juga katanya banyak yang sudah bayar jauh-jauh, tapi ternyata tidak boleh masuk. Tidak bisa masuk, betul. Loketnya udah ditutup jam 8 gitu, lebih cepat gitu. Jadi orang yang datang yang belum sempat nukerin tiketnya jadi nggak bisa masuk. Atau tiketnya dipakai orang lain, kan itu bahaya. Betul. Berjuta-juta loh itu tiket. Iya, itu teh udah bukan harga yang murah. Iya. Dengan jerih payah mengumpulkan duit buat healing, buat refreshing, betul. Tidak jadi. Jadi malah pusing kan. Malah pusing juga saya, jadi kurang konsen karena mendengar suara kuaci digigit-gigit. Ke rumah enak bisa sambil gigit kuaci ya. Sambil ngenyoh tidak apa-apa. Iya. Biar lebih, karena menonton sambil makan, menyemil, itu memang mengasihkan. Ya betul. Yang lagi rame kemarin tuh selain Taylor Swift, ada juga Avenged Sevenfold ya? Ya, Avenged Seventeen mau datang ke Bandung. Jakarta. 17 mau 17. Okay. Kalau Sevenfold, Avenged Sevenfold katanya mau datang ke Jakarta, mau ke Indonesia. Di acara Hammer Sonic apa? Nggak tahu, enggak di Hammer Sonic mah nggak ada Avenged. Oh, nggak ada. Bareng The Yus. Jadi dia akan dibuka oleh The Yus. The Yusuf.
Di Yus teh lagunya yang ini bukan Dede Yusuf mah Tulaga. Iya. Bareng Willy Dawson. Tapi Deru Debu mau dibikin lagi. Oh iya. Willy Dawson. Yang Deus lagu yang mana sok yang kamu tahu? The Yus teh enggak ada yang tahu. Blue and Yellow atau udah saya mah anak emo. Oh, emo, The Yus teh. The Yus. Blue and Yellow. Kayak The Verb. Hah? The Verb. Apa The Verb? Ada band namanya The Verb. Nggak tahu. Itu mah India. India. Home. Yang mau mana? India atau India? Ini yang tapi lebih bagus. Ini Avenged juga mau datang ke Indonesia dan cukup rame jadi perbincangan di Twitter. Ya. Karena ada beberapa orang yang lumayan antusias karena mereka membawa Deus. Jadi antusiasnya karena mereka bawa Deus sebetulnya. Oh, jadi bukan ke Avenged-nya. Enggak kayak Avenged-nya karena mungkin kebanyakan taunya Dirgat sama Sisday. Terus apa namanya, ada beberapa orang lagi yang kurang antusias dengan kedatangan Avenged. Kenapa? Karena dibilangnya ini band jelek. Satu ada yang bilang band jelek, yang kedua ini mah pendukung Zionis. Aduh, emang pendukung Zionis sebenarnya mendukung. Iya, si M Shadow-nya. Oh. Iya emang. Emang vokalisnya M Shadow. Vokalisnya M Shadow. Emang namanya M Shadow. M Shadow. Iya, ditulisnya M titik Shadow. Gitu. Tapi bisa jadi Muhammad Shadow. Kalau M doang. Gitarisnya M Ridwan. Terus sayap kanan itu. Matt Shadow pernah memposting gitulah tentang dukungan terhadap Israel. Band-band mah udahlah. Ya maksudnya tadi regulasinya dulu dibenerin, sistemnya dulu dibenerin. Karena yang kemarin rame juga Gus, kita pengen band-band luar datang, tapi yang kemarin rame. Slipknot. Slipknot kan tahun kemarin itu. Ya, yang si Dream Theater. Enggak, yang set drumnya di bawah teh apa? Slipknot ya? Oh, itu mah ini MTH apa? MTH. Bring Me The Horizon. BMTH. Oh iya benar. BMKG. Bukan. Horizon. Bring Me The Horizon itu juga ricuh. Betul, ricuh, betul. Karena stage-nya yang kurang proper katanya, goyang, takut rubuh. Mic si ininya diambil. Bukan. Mic si Oliver Sykes-nya diambil, terus Padahal itu ikonik ya. Iya, drum setnya dirusak. Makanya dia besoknya tidak bisa manggung karena ya peralatannya juga nggak ada. Mau dipaksain akapela udah susah. Kan bukan band akapela. Iya, makanya susah. Atau tiba-tiba nasid. Gak bisa. BMTH tetap BMTH. Bener. Kalau band yang pengen banget datang ke Indonesia apa, Mal? Kalau saya pengen nonton ini Radiohead. Kalau enggak System of a Down. Anjay, wake up. Nah, saya mah itu sistem karena sebaik-baiknya. Hanya, Karena wake kan up. itu ada ya istilah. Hanya, wake up. Bukan tahu pakai kecap. Kenapa si System of a Down? Karena sistem yang terbaik adalah sound system. Itu, kalau sistem yang paling enak didengar tuh itu adalah System of a Down. System of a Down, ya. Kalau saya mah, bandnya sudah nggak mungkin datang ke Indonesia. Apa? Linkin Park. Ya udah meninggal atuh. Iya makanya si Chesternya udah meninggal. Tapi waktu itu Mike Shinoda datang ke Indonesia saya nonton. Emang pernah ke Indonesia? Pernah ke Indonesia. Si Mike Shinoda-nya doang kan. Iya, ke Dufan waktu itu lagi piknik. Dan deket kan dia sama orang Jepang. Apa orang Jepang siapa? Mike Shinoda kan? Bukan, eta mah si Johan. Johan Cruyff. Bukan. Johanna. Iya obrolan geus ka mana? Emang iya dia keturunan, enggak tahu deh itu mah kayaknya gosip, keturunan Jepang, Mike Shinoda. Kan namanya juga Shinoda. Terus? Shinoda tuh kayak nama ninja. Shinoda kan ninja Jepang. Shinobi. Nah, Shinobi. Enggak itu mah Shishu. itu mah cocok logi itu. Ya pokoknya siapapun nanti band luar yang datang ke Indonesia mudah-mudahan pengelolaannya lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, sistemnya juga lebih rapi, biar sama-sama enak antara penampil dengan penonton. Dan biarkanlah konser musik jadi tempat yang aman untuk siapapun. Ya. Mau tua, mau muda, mau apa namanya? Apalagi difabel. Ya, difabel, iya. Karena kan kemarin katanya di konsernya Coldplay juga difabel itu susah sampai berkumpul. Terus
ya demo lah gitu Iya. supaya diperhatikan. Gitu ya. Ya lebih baik lah kedepannya mah mau band apapun gitu. Karena yang rame juga kemarin ini dari bukan konser ini mah, Apa? tapi pengajian Oh iya benar. yang dibubarkan. Nah ini daripada datang ke konser mending datang ke pengajian kata tapi, aku mah. Tapi pengajiannya dibubarin. Gitu. Nah ini kenapa masih ada tahun 2024 masih ada pengajian-pengajian yang dibubarkan. Iya. Ini pengajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Basalamah. Betul. Dibubarkan oleh GP Ansor gitu ya. Ya. Banser ya itu tuh bro. Nggak tahu, nggak ngerti. Pokoknya yang tentaraan gitu ya. Ya, tentara-tentara. Iya kan bener. Pakai baju, maksudnya seragam loreng-loreng. Iya, pakai seragam loreng-loreng. Tapi sipil. Karena dianggapnya ini katanya menceramahkan atau menyampaikan sesuatu yang kurang kurang cocok dengan NKRI. Gitu. Padahal Ustadz Syafiq kemarin nyoblos. Nyoblos. Iya, masa nyoblos? Masa togut nyoblos? Menyoblos togut kan enggak ya? Ya mungkin pembubaran seperti ini tuh bisa jadi jelek lah buat nama Islamnya sendiri kan. Ya, buat Islamnya sendiri dan juga untuk demokrasi di Indonesia. Iklim demokrasi di Indonesia jadi tercoreng gara-gara pembubaran seperti ini. Seharusnya kalau misalkan ada gagasan harus dilawan dengan gagasan. Nah, gagasan. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran. Gagasan dilawan dengan makan jangan. Sorry. Kamu mana namanya kadinya? Ya kamu kan mengingatkan kegagasan sih. Tapi ngomong kalau balik lagi ke pemilu ya. Yang lucu tuh kemarin ini Komeng. Kenapa komen? Karena Komeng kan sekarang jadi lagi rame nih. Lagi rame. Terus dia diundang di beberapa stasiun TV. Oh, yang diundang Rossi salah satunya. Diundang Rossi, terus pas dia datang duduknya malah di bawah. Bang Komeng duduknya di kursi. Sorry, saya udah punya bangku di Senayan, siap gitu. Kelas. Komeng keren. Nah, selain itu juga ada berita yang cukup menyedihkan. Menyedihkan. Ya, terlebih untuk Bencana, bencana untuk warga di Kota Bandung dan sekitarnya. Oh, yang Ranca Ekek dan Sumedang ya? Ya, betul, karena ada turunnya tornado pertama di Indonesia. Nah, turunnya di Ranca Ekek. Ini pada Rabu 21 Februari kemarin. Ya, benar, hari Rabu kemarin. Masyarakat menyangka jika angin tersebut merupakan angin puting beliung biasa. Tapi ternyata menurut pakar klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Ibu Erma Yulhastin mengatakan kalau misalkan itu bukan angin puting beliung tapi cuma tornado. Nih Ibu Erma juga menyebut struktur tornado yang terjadi di Ranca Ekek sangat mirip dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Kan biasanya di Amerika tuh ya banyak tornado. Yang banyak tornado mah sampai menelan banyak korban jiwa tuh, salah satunya bapaknya Superman. Kalau nonton film Superman itu bapaknya Superman meninggalnya gara-gara tornado. Padahal anaknya Superman tidak bisa ngebantu. Aneh. Benar. Aneh. Gitu, dan itu terjadi di Ranca Ekek kemarin ya. Ada beberapa video yang beredar di sosmed dan saya lihat salah satunya itu cukup mengerikan. Ya. Ada yang di dalam truk, supir truk di dalam truk, terus dia ada di dalam pusaran angin tornado itu. Ngeri. Dan banyak juga video yang memperlihatkan ini yang dari awal terbentuknya si awannya, yang dari kecil itu bulat-bulatannya sampai gede kan. Nah, ini juga kemarin terjadi perdebatan di Twitter atau di media sosial juga bahwa ini tuh puting beliung atau tornado ini masih simpang siur. Betul. Katanya. Dan malah jadi ada yang berantem gara-gara itu ya. Gara-gara ini mah puting beliung, ini tornado. Wah, dia pikir kalau misalkan istilahnya diganti korban jiwanya akan menurun. Betul. Aneh sekali. Dikira kerusakannya akan jadi baik lagi kan? Enggak, betul. Terus juga ada perdebatan juga katanya kalau ini adalah azab. Bener. Iya, ada yang bilang kalau ini adalah azab dari KHT. Benar, karena katanya di belakang KHT ada ini kan, ada mes yang bebas gitu. Iya, betul. Dan lain-lain. Karena menurut saya mah kalau misalkan mau bilang azab,
mending bilangnya ke ke tragedi yang dialami diri sendiri. Jangan ke tragedi yang dialami oleh orang lain karena itu jatuhnya jadi jahat. Jahat kan, yang misalnya kalau benar kan yang kumpul kebunnya di mes yang di belakang ya harusnya tornadonya di situ aja. Di situ aja di kamar itu. Jangan kemana-mana udah. Wah ini mah tornado lokal. Tornadonya gitu door to door. Sini dulu, pindah ke sini, pindah ke sini. Gitu harusnya. Harusnya door to door. Ngetok heula. Punten. Bade ngobrak-ngabrik. Gitu, makanya kalau misalkan ada orang yang sedang berduka, sedang dirundung bencana, jangan bilang mungkin itu adalah musibah, jangan. Kita harus saling menguatkan. Ya, dia kalau bisa lebih dari itu ya kasih bantuan. Ya, kan. jangan bilang azab, itu buat diri sendiri aja itu, jangan Karena buat yang orang tahu lain. azab atau enggak mah kan cuma Allah. Gusti Allah. Angin Gusti Allah. Angin. Gitu tuh. Tornado semoga ada korban jiwa nggak sih? Nggak ada. Tidak ada kayaknya. Kayaknya luka-luka ya. Kemarin luka-luka. Semoga yang luka-luka karena tornado kemarin cepat disembuhkan. Terus yang mendapat kerugian materi juga bisa cepat diganti. Motor yang rusak, mobil yang tertimpa pohon atau rumah yang hancur bisa segera diganti. Pray for Ranca Ekek, semoga Ranca Ekek pulih. #2024 Ranca Ekek pulih. Iya, kita harus ada hashtagnya. Yang lagi rame lagi selain tornado, kemarin tuh kasus ini Apa? Yang dilakukan oleh salah satu anak anak pesohor. Ya, betul. Anaknya Vincent Rompis. Ya, kasus dugaan perundungan di Binus School BSD Tangerang Selatan yang melibatkan anak selebritis Vincent Rompis. Korban mengaku telah mengalami perundungan selama 2 kali oleh geng Yat. Geng Yat Tunai. Geng Yat Tunai. Pada 2 dan 13 Februari 2024 katanya. Kepala Unit PPA Polres Tangerang Selatan, Inspektur 2 Galih Dwi Nuryanto mengatakan korban mengalami luka memar akibat perundungan tersebut. Pemicu perundungan diduga lantaran ingin bergabung dengan geng Iyat tersebut. Ya, ospek. Di ospek, jadi disebutkan bahwa anggota geng Iyat memang populer di lingkungan sekolah. Jadi memang populer, terus banyak yang ingin masuk. Dan akhirnya yang masuk diseleksi dengan cara ospek. Nah itu, saya baru tahu kalau misalnya Iyat bisa populer. Gimana caranya? Di sisi lain, salah satu akun X membahas mengenai adanya manipulasi karena korban juga bisa dibilang bukan pribadi yang baik-baik saja, katanya. Jadi si korban ini diduga sering melakukan pelecehan terhadap wanita. Gitu. Tapi isu-isunya jadi makin berkembang menurut saya mah. Betul, jadi dikorek-korek ternyata ini adalah ada dugaan korupsi dari salah satu orang tua, gitu-gitu. Ya kenapa tidak fokus di masalah aja dulu. Two wrongs don't make right. Apa tuh? Benar, dua hal yang salah tidak membuat itu jadi benar. Gitu. Kalau misalkan emang perundungannya emang salah, tapi bukan berarti karena korbannya sering melecehkan itu jadi benar. Tetap aja salah. Selesaikan dulu satu kasusnya, baru ke kasus yang lain. Iya, betul. Kan itu masih dugaan juga. Masih dugaan. Jadinya ya kalau nggak salah udah dapat konsekuensi tuh orang-orang yang terlibat, beberapa udah di DO. Oh ya udah di DO ya. Iya, udah di DO. Cuma ya memang netizen masih berharap kok cuma di DO doang sih gitu. Tindakan dari kepolisiannya seperti apa gitu, karena mengharap kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Betul, harus ditindak tegas kayak gini teh. Sudah tidak boleh ada lagi di tahun 2024 dan seterusnya gitu. Karena itu yang rusak bukan cuma fisik. Enggak, mental. Bos, mental itu pernah wow. Ada korban bully saya dulu. Banyak lah. Wah, kalau diceritakan mah. Panjang. Oh, bukan tapi perundungan. Nah, emang beda? Oh. Dolar kuning kamu. Oh, dolar kuning. Enggak boleh bilang. Nah, itu tadi saya bilang. Ah, itu 2 kali. Perundungan jadi. Perundungan, tidak boleh ada lagi perundungan. Karena saya dulu waktu kecil juga dirundung, sering dirundung. Dirundung masalah. Ya, itu sampai sekarang.
dirundung masalah mah. Tapi dirundung oleh teman-teman. Teman-teman gitu ya, dari hal-hal yang kecil loh, misalkan teman saya lagi main tembak-tembakan, pistol-pistolan, terus pas ada saya, udahan mainnya ada si Gusman gitu. Saya nggak diajak, ya udah saya main sama perempuan, main pasak-pasakan gitu. Makanya agak mulai. Iya, itu diterimanya sama cewek-cewek, cowok-cowok mah nggak mau katanya. Karena saya kan main kelereng nggak bisa, main layangan nggak bisa. Iya. Itu bahaya mental teman saya juga di SD temen ada tuh gara-gara ini jahat sih teman-teman SD dulu ternyata kalau setelah dipikir-pikir mah gitu. Dari zaman kita juga banyak perundungan, cuma memang nggak naik ke permukaan karena belum ada video dan lain-lain. Betul. Yang saya alami teman saya ayah dan ibunya tuh cerai Gus. Tapi yang dibully anaknya, yang dirundung anaknya. Iya. Jadi anak teman saya ini dibilangnya Timur karena waktu itu bertepatan dengan Timur bercerai dengan Indonesia. Aduh, anjir. Bener. Jahat banget. Jahat itu. Padahal yang bercerai adalah orang tuanya. Iya. Ada temen tuh, aduh. Saling bully juga bisa jadi pada berantem akhirnya. Iya. Jadi pukul-pukulan. Saya ingat dulu ada teman ngaji. Ada 2 orang, yang satu anak tukang bakso. Terus? Yang satu lagi anak biasa aja, si orang tuanya tuh buruh pabrik. Cuman dia apa sih namanya, ingusnya suka keluar gitu, suka keluar gitu. Jadi kalau leho disebutnya. jadi pas awalnya ceng-cengan gitu. Mana mah lahirnya tiru bakso daripada mana lahir tiru leho gitu. Akhirnya berantem. Nah, mungkin itu filosofi dari bakso beranak. Dari ceng-cengan itu. Bakso beranak tuh anaknya bakso lagi, bukan orang. Mana bisa ngaji lagi. Aneh banget. Ya, itu tadi soal perundungan ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi lah hal-hal perundungan ya. Mudah-mudahan semuanya rukun. Dan ini juga yang menurut saya penting adalah sebagai orang tua mungkin nanti kita jangan nanya anak kita cuma dirundung atau enggak, tapi tanya juga kamu merundung atau enggak. Nah, betul. Karena bisa jadi anak kita ternyata pelakunya. Itu. Nah, kalau misalkan terjadi sama anak, makanya kita yang harus orang tua yang harus tegas dalam mendidik anak, tegas pokoknya mah. Tegas pokoknya, militerkeun. Titipkeun ka Kopassus. Betul. Ka Batu Jajar. Kita disuruh nyebrang sungai pakai tali. Serut gitu. Seru tau ngeliatnya. Seru, ngejalaninnya mah capek. Ya asal jangan saya, weh. Nah, ini berita selanjutnya, ini ada AHY. AHY mendadak jadi Menteri ATR. Tadinya mau Menteri CTR. Crash Team Racing itu. Kerasuan dikot. Dapat hubah-hubah kan ini. Itu buat nubruk jalan rahasia. Iya, betul. Jadi Pak Presiden Joko Widodo resmi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disapa AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Oh, saya baru tahu ATR teh Agraria dan Tata Ruang. Yang sebelumnya diduduki Hadi Cahyanto. Jadi AHY menggambarkan penunjukannya sebagai Menteri ATR atau BPN serba mendadak katanya. Lantaran baru ditelepon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno H-2 sebelum pelantikan AHY diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Di sisi lain Pak SBY, sang ayah, pernah mengkritik langkah cawe-cawe Pak Jokowi untuk Pilpres 2024 ini melalui sebuah buku berjudul Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi pada Juli 2020. Udah bikin buku. Covernya merah itu ya. SBY mah ini banget tuh produktif banget, bikin buku, bikin lagu, bikin lukisan. Tinggal tunggu tahun depan katanya Pak SBY mau bikin candi. Mahat. Bikin patung. Betul. Karena segala seni sudah dilakoni ya. sama SBY mah tuh. Luar biasa. Nah, beliau juga pernah memprotes pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden karena dinilai melanggar konstitusi. Tapi kan yang namanya politik mah iya, cair.
jadi nunggu cair. Yang dapat, kalau yang nggak dapat mah apa yang mau cair, fleksibel gitu. Ya, fleksibel. Ya kadang-kadang jadi musuh. Kawan bisa lawan jadi tergantung dengan kepentingan. Ya. Itu dia. Perjanjian. Tidak ada kawan dan lawan. Tidak ada. Yang ada cuma kepentingan. Yang abadi. Saya mengulang-ulang omongan orang. Jadi padahal berarti AHY bakal jadi menteri terpendek dong ya? Karena bentar lagi kan udah mau beres. Cuma 6 atau 6 bulan. 7 bulan, 7 bulan mah. Jadi nanti pas 7 bulan gitu sambil bebancakan. Apa maksudnya? Bebancakan? Syukuran teh 7 bulanan gitu. Atau berarti ini mah hitungannya AHY jadi menteri magang. 6 bulan mah 1 semesteran. Bener 1 semester. Makanya banyak netizen juga yang ini. Yang apa? Protes lah. Kenapa? Karena kan Demokrat tuh oposisinya 9 tahun. Oh iya betul. Di oposisi 9 tahun tergiur oleh menteri yang 6 bulan. Oh iya benar. Karena sekarang kan Demokrat katanya diisukan akan merapat ke pemerintahan. Iya. Ini hasil pemilu belum rilis ya? Belum. Kapan sih? Belum selesai. 20 Maret. Tanggal 20 Maret pas bulan puasa berarti ya? Iya, Rekapitulasi selesai sekitar 20 Maret. Betul. Kita lihat berarti hilal akan terlihat di bulan puasa semua. Hilal Lebaran, puasa. hilal THR dan hilal presiden. Nah, benar. Siapakah yang akan memimpin Indonesia nanti? Ya kita tunggu saja jawabannya. Mudah-mudahan cair. Apanya? THR-nya cair, Lebarannya cair, dan presidennya juga bisa mencair, tidak tegang maksudnya. Oh ya benar. Kemana we? Luar biasa. Kadang-kadang saya suka kaget apa yang diucapkan Kamal Ocon. Dan bingung harus kemana nih arahnya nih. Tapi tidak apa-apa. Ya mungkin segitu aja yang bisa kita informasiin di konten kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini jadi apa ya? Jadi masukan, jadi Bisa wawasan. jadi informasi, bisa jadi bahan diskusi. Dan ya tuh gimana kita mah kontennya juga berbobot. Bobot, kita mah bobotnya juga keren lah. Ya, pokoknya kalau misalkan sering-sering nonton konten mah IQ teh. Nah, kecerdasan inilah diragukan. Tapi menambah-nambah informasi, menambah teman diskusi. Betul. Dan yang paling penting mah semoga terhibur semuanya ya. Ya, karena kita mah di sini selain untuk ngasih informasi juga buat menghibur. Ya. Tidak ada maksud apa-apa ya. Ada saya mah. Apa? Rahasia. Iyalah. Oh betul. Saya baru ngeh. Rahasia. Saya maksud apa tuh ya? Ya nyari maksud di sini. Benar. Internal ya. Sobat PR nggak ada yang nggak ada yang tahu. Yaudah deh kalau gitu waktunya Gusman Siga pamit dari hadapan Anda. Kamu Ocon pamit. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan bercandaan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan ditutup dengan kata-kata hari ini dari Kamal Ocon. Kata-kata hari ini. Angin. Tetaplah angin. Yang bisa membawa hawa segar atau bisa membawa bencana yang besar. Angin, tetaplah angin yang tidak punya KTP. Sebab kalau angin yang punya KTP cuma angin topan anak jalanan. Kali.